Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 3 muatan IPS tentang interaksi sosial dan pembangunan sosial budaya. Interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang pasti membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Manusia hidup di lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan merupakan ruang yang ditempati makhluk hidup dan benda tak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Banyak kebutuhan hidup manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri. Maka dari itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok lain. Bentuk-bentuk interaksi. Bentuk interaksi yang dapat terjadi antara lain interaksi lingkungan hidup dan interaksi sosial. Interaksi lingkungan hidup berkaitan dengan alam, yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, misalnya gunung, sungai, dan rawa. Bentuk interaksi sosial dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu interaksi sosial di lingkungan keluarga, interaksi sosial di lingkungan sekolah, dan interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Ada berbagai jenis interaksi sosial. Yang pertama yaitu individu dengan individu. Interaksi antara individu dengan individu merupakan interaksi yang terdiri antara individu dengan individu lainnya. Interaksi ini terjadi jika individu yang satu memberikan pengaruh ke individu lainnya. Misalnya saat 2 orang individu bertemu dan bertegur sapa. Contoh lain, ayah berbicara dengan anaknya, dokter mengobati pasien. Yang kedua yaitu individu dengan kelompok. Interaksi individu dengan kelompok merupakan interaksi yang terjadi antara seorang individu dengan sekelompok orang yang biasanya lebih dari 3 orang. Interaksi jenis ini biasanya menunjukkan interaksi individu berhadapan dengan kelompok. Contohnya yaitu guru mengajar siswa di kelas, ataupun ketika ustadz melakukan ceramah di majelis taklim. Yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok. Interaksi antar kelompok merupakan interaksi yang terjadi antara 2 kelompok dalam hal ini, individu-individu di dalam kelompok bukan lagi berinteraksi sebagai individu, tetapi mewakili kelompoknya. Contohnya yaitu ketika pertandingan bola basket antara 2 tim dan pertandingan tarik tambang. Meskipun selalu melakukan interaksi sosial, tidak semua interaksi yang dilakukan manusia bersifat positif. Ada juga yang bersifat negatif. Berdasarkan efek yang ditimbulkannya, interaksi dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan, yaitu asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang memiliki nilai-nilai positif dan mendukung individu untuk mencapai tujuannya. Interaksi sosial asosiatif dapat mewujudkan persatuan. Contohnya yaitu kerja bakti, musyawarah, dan belajar kelompok. Yang kedua yaitu interaksi yang mengarah ke perpecahan, yaitu disosiatif. Interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi sosial yang memiliki nilai negatif yang menyebabkan perpecahan. Interaksi ini adalah bentuk interaksi yang bertentangan dengan seseorang ataupun kelompok
untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya yaitu tawuran antar pelajar, perselisihan antar suku, dan bertengkar dengan teman. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya gunung, sungai, rawa, dan lain-lain. Adapun contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu pertama, petani menggarap lahan pertaniannya. Kedua, petani menyesuaikan waktu tanam. Ketiga, nelayan mencari ikan di laut. Dan yang keempat, nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Teori sosial budaya di Indonesia antara lain 1. Musyawarah 2. Paternalistik 3. Gotong royong. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap budaya leluhur bangsanya. Adapun warisan sosial budaya bangsa Indonesia yang patut dipertahankan antara lain membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Kemudian, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Kemudian, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti dalam masyarakat dan membiasakan interaksi sosial yang mengarah ke persatuan. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama yaitu mengikuti wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan siswa untuk upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama yaitu mempelajari kesenian daerah. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, mengikuti wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi terjadi karena adanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di berbagai bidang. Interaksi sosial di masyarakat dibedakan menjadi 4 macam bidang. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Contohnya, yaitu yang pertama kegiatan jual beli di pasar atau di tempat perbelanjaan. Dan yang kedua yaitu tempat yang menawarkan jasa seperti bank, bimbingan belajar, rumah sakit, jasa travel, jasa cuci, dan lain-lain. Yang kedua yaitu di bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan. Contohnya yaitu kegiatan pemilihan umum dan anggota DPR mengadakan rapat. Yang ketiga, di bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Contohnya yaitu yang pertama kegiatan festival seni dan budaya, dan kegiatan gotong royong dan jalan sehat.
Dan yang keempat yaitu di bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian mengunggah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contohnya yaitu pelatihan keterampilan dan pembinaan masyarakat. Interaksi sosial dibutuhkan dalam pembangunan suatu wilayah. Dalam hal ini, terkadang ada ketimpangan. Hal ini mengakibatkan pembangunan tidak merata. Faktor pendorong adanya interaksi antar warga masyarakat. Yang pertama yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Perbedaan kandungan sumber daya alam berbeda-beda tersebut membuat kegiatan produksi suatu daerah berbeda-beda dengan kegiatan produksi di daerah lain. Daerah yang kaya akan sumber daya alam membutuhkan biaya yang lebih murah untuk melakukan kegiatan produksi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada daerah yang memiliki sumber daya alam yang lebih sedikit. Yang kedua yaitu perbedaan kondisi demografis. Artinya, keadaan yang berkaitan dengan kependudukan. Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pendidikan, kesehatan penduduk, perbedaan semangat kerja yang dimiliki masyarakat, dan perbedaan tingkah laku masyarakat masing-masing daerah. Yang ketiga yaitu kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Lancarnya mobilitas barang dan jasa menunjang lancarnya pemerataan pembangunan. Salah satu penyebab adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Contohnya, pedagang antar wilayah yang kurang lancar akan mengakibatkan terjadinya kekurangan bahan di suatu daerah. Yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Daerah dengan konsentrasi yang cukup besar, pertumbuhan ekonominya akan lebih cepat. Sementara itu, daerah dengan konsentrasi kegiatan yang rendah, pertumbuhan ekonominya akan lebih lambat. Dan yang kelima yaitu alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi atau anggaran dana yang dimiliki setiap wilayah bergantung pada sistem pemerintahan daerah tersebut. Bila sistem pemerintahannya yang dianut adalah otonomi daerah, pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah. Sebaliknya, sistem pemerintahan yang dianut bersifat sentralistik atau terpusat, alokasi dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan pada pemerintahan pusat. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Adapun caranya yang pertama yaitu mengikuti kerja bakti secara rutin. Yang kedua, mengadakan ronda malam. Nah, yang ketiga, musyawarah sebagai penyelesaian masalah. Dan yang keempat, toleransi antar umat beragama. Demikian tadi materi IPS tema 3. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.